Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Encap Abdullah dalam narasi penulis. Ada beberapa buku mungkin yang akan saya ceritakan ya proses kreatifnya, terutama nih kawan-kawan sebelum jadi buku mungkin seperti ini. Biasanya saya print dulu ya, jadi manuskrip saya seperti ini. Ini buku puisi saya tahun 2014 ya, saya print dulu, jadi print dulu sebelum akhirnya jadi buku seperti ini. Ini untuk apa? Memudahkan saja ya, karena kalau dulu saya belum punya HP sebagus ini ya, sekasih jadul gitu HP-nya, maka saya print seperti ini supaya bisa saya koreksi lagi. Dan ini buku puisi saya yang pertama tahun 2014. Tahun berikutnya buku ini buku cabe-cabean. Sebenarnya awalnya bukan ini judulnya ya, wisata bahasa persoalan aku dan saya ya, karena memang agak pusing juga memilah dan memilih judul buku ya, karena ada beberapa judul yang mungkin terlalu kaku, mungkin terlalu serius. Ini sebelum jadi buku ini ya, ini saya minta kata pengantarnya Bapak Odin ya. Saya serahkan manuskrip ini pada Pak Odin, dan coretannya luar biasa ya. Seperti skripsi. Lihat, ketika manuskrip ini saya ambil lagi ke rumah Pak Odin, saya baca lagi dan saya memutuskan untuk tidak jadi menerbitkan buku ini ya. Saya bilang, Pak, ini kan esai bahasa gitu. Jadi ini kumpulan tulisan yang pernah dimuat di koran Pikiran Rakyat ya, sebagian besar, sebagian lagi ada di Riau, kemudian di Banten dan lain-lain. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya nulis di koran. Ini kumpulan esainya ya. Jadi saya bilang ke Pak Odin, Pak, saya tidak jadi nerbitin buku ini karena apa? Karena coretan Bapak itu lebih banyak, kata saya, daripada tulisan saya malah gitu kan. Tapi kata beliau, tidak apa-apa, Cak, gitu kan, terbitkan saja gitu. Walaupun akhirnya saya banyak pertimbangan ya, ini saya bahasa, tapi ketika saya kasih ke Pak Odin sebagai editor, coretannya banyak sekali ya. Apakah ini sudah layak gitu kan untuk dibukukan? Akhirnya saya berpikir lagi, ini tulisan sudah terbit di media gitu. Setidaknya sudah ada kurasi atau sudah dipublikasi lah, ada nilai bacanya gitu kan. Jadi saya kasih ke Pak Odin untuk dicoret-coret dan editori. Itu maksud saya supaya lebih bagus kayak dari tata bahasa dan segala macamnya, supaya enak dibaca gitu. Dan akhirnya 1 tahun kemudian baru bisa terbit ya. Ini pun punya kendala juga. Sebelum jadi buku ini saya cetak sendiri. Ini penerbitnya Kubah Budaya, dan uang cetaknya itu dibawa kabur oleh ya rekan saya itulah di sana, dan buku ini tidak kunjung sampai ke rumah saya. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian saya nabung lagi untuk nyetak buku ini, dan alhamdulillah tanggapan dari kawan-kawan ya, respon dari kawan-kawan itu cukup baik ya menyambut buku ini, alhamdulillah. Nah, setelah diedit ini ya, dicoret-coret, lalu saya revisi kembali ya, jadi manuskrip ini saya print lagi, walaupun di dalamnya masih juga ada yang typo mungkin ya, saya bulat-bulatin dan coret-coret lagi sehingga
bisa jadi buku seperti ini. Setelah jadi pun ternyata masih ada saja yang typo. Nah itulah proses menyusun atau bikin buku ya, tidak segampang bikin apa ya, telur mungkin. Kalau serius ya harus seperti itu, harus ada editor. Setelah dari editor itu ada lagi mungkin proofreader atau pemeriksa aksara mungkin ya, atau yang mencari kesalahan ejaan dan sebagainya ya, untuk menyempurnakan setelah dari editor. Kemudian tahun berikutnya saya bikin buku ini ya. Kalau ini saya tidak bikin manuskripnya karena ini diminta oleh penerbit ya, jadi langsung dikirim PDF-nya, dan ya sudah, kata saya cetak saja tidak masalah. Ini kumpulan cerpen pertama saya, Matinya Seorang Pembunuh. Kemudian setelah ini saya bikin buku Lelaki Ompol. Nah ini Lelaki Ompol. Lelaki Ompol. Ini manuskripnya ya. Ini covernya awalnya seperti ini ya, sebelum saya ganti pada akhirnya jadi seperti ini. Nah ini saya kumpulkan kurang lebih 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun untuk jadi buku ini. Dan ini ada 10 cerpen yang semuanya dimuat di media. Ada 1-2 yang menang ajang lomba juga ya. Nah saya print dulu, kemudian saya baca ulang, saya coret-coret sampai akhirnya jadi buku ini. Ini juga ada editornya ya, ini editornya juga ada. Dan terjadi perdebatan yang sangat sengit gitu dengan editor. Dan ini sangat penting ya, karena apa? Ternyata saya sebagai penulis merasa bahwa tulisan saya itu sudah sempurna gitu. Dan bahkan itu sudah dimuat di koran Pikiran Rakyat ya itu, dan ternyata masih ada masih kecolongan, salah memosisikan Permaisuri dan Putri. Kalau istrinya kalau seorang istri itu kan permaisuri ya, kalau anak itu adalah ratu. Kebalik nggak ya? Ya intinya permaisuri dan ratu itu saya salah memosisikan keduanya ya, akhirnya sama editor dibetulkan. Coba mungkin teman-teman cari di kamus lagi ya, saya agak pusing juga membedakan itu. Dan ini alhamdulillah tahun 2017 terbit dan cukup antusias juga dan dibedah di perpustakaan Provinsi Banten. Kemudian saya bikin lagi buku ini, Belajar Membaca Kegelapan, ini tahun 2019, Maret 2019, Gaksa ya penerbitnya. Sebelumnya judulnya ini Sastra dan Dangdut ya, ini saya coret-coret lagi juga sama, di dalamnya ada hal-hal yang kurang puas, 1-2 esai yang saya buang juga, sampai akhirnya saya cetak lagi jadi seperti ini, Belajar Membaca Belajar dari Kegelapan ya. Awalnya judulnya ini awalnya saya siapkan untuk lomba ya, tahun 2018 saya niatkan untuk lomba menulis apa itu ya, saya lupa, pokoknya ada sayembara buku aja saya kirim ini, dan ya tidak menang lah, udah biasa kalau nggak menang ya, kalau nggak menang udah biasa. Sampai akhirnya tahun berikutnya 2019 saya bukukan jadi sebuah esai. Jadi, hampir 20-30 kali saya baca ulang tulisan sendiri. Dan ketika sudah dicetak tetap masih ada aja yang typo. Ya begitu memang. Makanya ada mungkin edisi revisi ya, edisi atau cetakan kedua, ketiga segala macam itu untuk menyempurnakan pada cetakan pertama yang masih ada typo atau kesalahan.
Ini juga ada satu buku yang tidak saya sebarluaskan dan tidak cetak banyak, cuma satu-satunya ini. Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Ini catatan saya, catatan apa ya? Catatan tentang kuliah lah, tentang mahasiswa gitu. Sebelumnya ya saya cetak ini dulu seperti ini. Ini fotokopian, saya print sendiri, ya kan? Pennya di ini cuma satu eksemplar, ya, cuma satu. Tahun berapa? 2015 dan 2016 saya cetak sendiri. Tidak ada SPN, tapi nggak tahu ya, ini bisa juga saya perbanyak. Ada juga beberapa yang mau yang minta sih untuk diperbanyak, tapi ya isinya begitulah, hanya untuk arsip pribadi. Kemudian nah ini dulu ya 10 tahun yang lalu mungkin saya juga seperti ini, iseng-iseng. Ini saya bikin manuskrip sendiri 10 tahun yang lalu, sebelum akhirnya saya cetak sendiri ke beberapa teman yang punya penerbitan, dan sampai akhirnya saya bikin penerbit sendiri ya supaya lebih puas ya. Artinya saya punya impian atau harapan dari 10 tahun yang lalu gitu, bahwa ke depan saya akan punya penerbitan sendiri dan cetak buku sendiri gitu. Dan ini asal mulanya ya, ngumpet-ngumpet sendiri, mungkin kayak gini, berlatih gitu ya, seadanya, masih pakai nama pena. Lihat Raija di Sabana, ini nama pena saya dulu, yang sekarang sudah tobat, saya pakai nama asli ya. Kemudian ada lagi, nah ini Dandan Kawin, buku puisi saya 2019 juga ya. Ini sebelumnya, ini manuskripnya. Ini tadinya buat lomba hari puisi ya, saya kirim. Nggak jadi saya kirim kalau tidak salah ya. Tidak jadi kirim karena tidak sempat saya bukukan, karena syaratnya adalah membukukan jadi buku seperti ini ya, dikirim ke lombanya. Akhirnya saya endapkan, saya pilah dan pilih lagi beberapa puisi yang satu jenis lah gitu. Sampai akhirnya jadi buku ini. Nah, ada juga saya bikin buku sama istri ya, ini surat untuk Sakil, ini tahun 2017. Ini hadiah ulang tahun untuk anak saya Sakil ya. Dia 1 tahun, saya kasih buku. Ini catatan saya dan istri saya. Dan istri saya itu nulisnya di sini. Ini di manuskrip puisi saya, dia nulisnya di belakang ya, pakai tulis tangan lagi. Ini kalau ini kumpulan puisi saya yang belum dibukukan ya, tapi sudah beberapa saya print, karena saya selalu khawatir file yang ada di laptop saya itu hilang gitu, atau entah ada angin apa gitu hilang gitu. Nah, jadi saya arsipkan juga di print gitu. Nah, tulisan istri saya yang ada di buku ini itu nulisnya di sini di belakang. Tuh, ini puisi, ada juga lihat, ada tulis tangan. Ada berapa halaman ya di belakangnya. Nah, sampai akhirnya dia bukan dia ya, saya ngetik ulang semua tulisannya sehingga jadi buku ini ya. Buku ini yang Yan ini belum saya terbitkan ya, buku puisi, nanti juga saya akan terbitkan. Saya pilih-pilih lagi yang sekiranya puisinya layak untuk dibaca. Mungkin ada juga kumpulan status saya bikin juga nih, kata dan sketsa. Ini awalnya catatan-catatan quotes mungkin ya, yang saya tulis di Facebook, yang saya tulis di Twitter, saya kumpulkan. Niatnya sih ada ilustrasi gambarnya gitu, tapi karena keterbatasan menggambar dan membuat ilustrasi itu, akhirnya saya urungkan. Jadi ini belum saya terbitkan. Susu bikini, nah ini susu bikini dan cara menuang air ke dalam teko. Ini yang ini
tidak ada manuskripnya ya, ini nggak saya print ini. Nggak tahu kenapa, tetapi ini tetap melewati editor ya, melewati editor. Walaupun saya juga baca berkali-kali sebelum saya kasih ke editor, dan setelah saya kasih ke editor, saya baca ulang lagi ya. Setelah saya baca ulang, saya suruh anak murid saya untuk mencari kesalahan atau tipe dalam buku ini. Kemudian setelah jadi, saya baca lagi sampai selesai, ternyata masih ada yang tipe gitu. Nah, ini luar biasa ya perjuangan seorang penulis gitu. Kalau memang benar-benar tulisannya sempurna ya, tapi saya yakin tidak adalah buku atau tulisan yang sempurna, karena pasti ada aja kekurangan-kekurangan setelah kita terbitkan, padahal sebelumnya merasa sudah sempurna. Nah, ini jadi perlu banyak dukungan, perlu banyak tangan, perlu ketelitian, perlu kesabaran sebelum kita bikin buku. Seperti itu. Bahkan kalau di penerbit besar seperti Gramedia dan lain-lain, itu adik saya bikin buku ya, itu hampir setahun 2 tahun baru bisa jadi ya. Nah, itu saya tidak bisa nunggu lama itu ya, saya tidak bisa. Hanya saya bikin penerbitan sendiri yang waktunya bisa saya tentukan sendiri ya. Oke kawan-kawan, apalagi ya, oh ini juga nih, ini buku kumpulan proses kreatif saya ya, proses kreatif menulis, bagaimana saya menulis, kemudian tantangan dan halangan apa saja yang terjadi kepada saya saat saya menulis, atau ocehan-ocehan saya tentang orang-orang yang ada di sekitar saya yang mereka juga penulis, atau tips yang saya tulis untuk penulis pemula juga ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja sajian atau hal yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga kawan-kawan yang berniat ingin membuat buku ya bisa tercapai dan terwujud. Tetapi ingat ya kawan-kawan, harus sabar, harus teliti, dan memang harus serius ya, agar apa, pembaca tidak kecewa dengan buku yang sudah kita terbitkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.